Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka kajian dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pada pagi hari ini, ayat yang akan dibahas adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 106 dan 107, yang mana pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Pagi hari ini beliau didampingi oleh Ibu Zulhimidiyati. Sebelumnya mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocot, sehat Bocot? Alhamdulillah, semoga Pak Kerah Ustadz selalu putih. bersama Umi dan keluarga. Amin. Assalamualaikum Bu Zulhimidiyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cut. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke acara gramatikal, yaitu kami persilahkan kepada Bapak Ustadz. Syukran Bocot. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat. Allah berikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kita sangat bersyukur kita memeluk agama Islam. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita punya gairah, punya semangat untuk beramal baik sebagai bekal kita nanti menghadap Allah. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini aktivitas kita berjalan dengan baik. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga kita bisa memanfaatkan usia kita yang ada ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan memperbanyak bekal kita nanti. Semoga Allah terima segala doa. Dan pada pagi yang sejuk ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang nikmat mencintai Al-Quran, tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang tertentu saja yang Allah berikan. Hanya kepada orang-orang pilihan. Dan orang itu adalah Bapak Ibu sekarang yang sudah hadir, jumlahnya 184 orang. Mari kita jaga rasa nikmat mencintai Quran. Karena rasa ini akan kita bawa menghadap Allah nanti. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita cinta Allah, cinta Rasul dengan mencintai Al-Quran. Selawat beri salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita. Orang yang sangat kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindu jumpa dengan beliau. Kita berharap nanti bertemu beliau di Yaumul Hisab dan beliau pun mengaku kita sebagai umat. Ini umatku. Karena bekas wajah kita yang ceria,
Nah, kita selalu membaca Al-Quran. Dan beliau pun mengakui kita, dan kita bersama-sama beliau memasuki surga Allah. Di dalam surga pun kita berdoa memberikan tetangga kepada kita terhadap jabatan kita. Semoga kita betul-betul bertetangga dengan Rasulullah di surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini akan kita bahas 2 ayat 106 dan 107. Buka mic-nya Bu Zul, tadi saya mute karena... Assalamualaikum Bu Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. cerian Bu Zul pagi ini kayaknya. Alhamdulillah. Amin, amin. Bu Zul, amin. kalau boleh tahu sedikit historis Bu Zul masuk Alasan itu kapan dulu Bu Zul? Masuk Sani itu awal September Bu ya, 2000 2022. September berarti, oh ya awal September ya. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Zul pernah belajar Al-Quran gramatikal? belum Bu ya, belum Jadi sama. made in Al-Sani murni ini. Iya betul Bu ya. Nah Bu Zul, apa yang Bu Zul rasakan sebelum belajar Quran dan setelah belajar Quran dalam membaca Quran? Ada 2 pertanyaan saya. Pertama dalam membaca Quran, yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah pada saat Bu Zul sebelum belajar, dan setelah belajar, bagaimana kondisi membaca Quran? Sebelum belajar di Al-Sani ya, saya baca Quran, mencapai target karena ada apa namanya kita di teman-teman One day pensiunan one juz ya. one day one juz ya, mengejar target Bu ya gitu. Mengejar target per 1 hari store gitu kan. Nah, tapi setelah belajar di Al-Sani ini jauh beda Bu ya gitu. Ya. Sudah terbata-bata. Kenapa? Karena anu ya Bu ya gitu, baca oh ini KKR, oh ini kata benda gitu Bu ya gitu. Nah jadi sehingga mencoba oh enggak, ini kita lihat di kamus gitu ya, kalau enggak ini itu pelan-pelan Bu ya gitu. Nah, dulu ini, Bu Zul, saya masih ingat hari kedua hari ketiga lalu nanya Rusia sehingga dapat gelar pemburu Rusia. Kenapa Bu Zul nanya itu, apa dasar ditanya dulu? ya Bu ya, karena begitu baca itu kan kata Buya begitu lihat ini kan ada huruf sia, waw, alif, ya gitu, alif, waw, ya. Terus apa huruf sia ini? Begitu kan kita baca Al-Quran kan banyak ketemu itu Buya. Alif, waw, ya gitu. Nah saya nggak paham kalau itu huruf sia itu apa gitu kan. Nah makanya jadi begitu dijelaskan ya ayat ini itu ini Rusia. Nah, maka saya penasaran gitu Bu ya. Apa itu Rusia Bu ya gitu. Makanya Bu ya menjadi saya pemburu Rusia. Karena mungkin belum waktunya mempelajari itu, saya sudah bertanya dulu gitu kan. Karena ya itu penasaran tadi loh, ini banyak nampak huruf Rusia itu apa sih gitu. Itu yang membuat saya penasaran. Pemburu Rusia ya. Ya itu masuk materi yang paling favorit kita. Benar biasa, paling kita andalkan. Setiap produk itu ada andalannya. Rusia itu andalannya. Iya Bu ya. Nah terakhir Bu Zul, bagaimana Bu Zul dalam sehari-hari sekarang setelah baca Quran, pengaruh pada kehidupan dalam aplikasi misalnya menghadapi rintangan, menghadapi cobaan. Tentu hidup ini banyak ujian dan cobaan. Ya. Nah mungkin sebelum baca Quran mungkin kita agak sedikit galau. Tapi setelah baca Quran, kita tahu bahwa itu janji Allah benar. Gimana Bu Zul menghadapinya setiap masalah yang muncul dalam kehidupan? Ya sebelum ya masuk ke Sani ini ya kita sedang membaca, tapi kan nggak termasuk ke dalam hati kita Bu ya, karena membaca ya gitu, membaca dan paling terjemahan saya coba juga perterjemahan tapi nggak paham apa ya terjemahannya yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu. Nah sehingga ya itu juga kan akan mempengaruhi kepada sikap dan kitab kita kepada hari pasti ya Bu ya. Mungkin kita tidak terkontrolnya hati kita dan sebagainya dengan ada ujian dan cobaan. Tapi begitu saya belajar di Al-Sani ini memahami Bu ya, dan juga saya mendapat ujian yang begitu berat pada saat itu, ya saya oh ini adalah ujian Allah, ini ada mungkin ada yang terbaik di belakang ini, mungkin ini. Jadi saya berprasangka baik kepada Allah selama ini gitu Bu ya. Mungkin saya nggak bisa pergi ke sini gitu. Oh mungkin Allah memberikan saya yang terbaik gitu. Kan ini kan Buya kan mengadakan hari perdananya pemburu Rusia gitu ya, perdananya Rusia ini.
Nah, Bu Dokter Ana sudah ngajak saya gitu kan. Ya. Tapi saya belum bisa hadir, Bu Ana. Kan Bu Zul mau ini senang dengan Rusia, betul, tapi saya belum bisa karena ternyata sejauh yang saya nggak bisa itu, yaitu pertama anak saya kebetulan sedang bertugas gitu, jadi nggak ada yang mendampingi suami saya gitu. Ya, ya. Oh, ini hikmahnya saya itu tidak Ya. pergi. Jadi berprasangka baik aja semua. Ya, betul. Jadi apapun yang sekarang yang saya hadapi, walaupun ujian apapun, itu kayaknya lebih nyantai Bu ya gitu. Jadi Ya. tidak terlalu gelisah atau apa. Karena Ya. mungkin Allah ada yang di balik itu yang kita tidak tahu hikmah-hikmah apa yang terjadi. Nah, ya itu seperti sekarang ini dengan Hidayatkan Suami, ya saya bertambah lebih dekat gitu ya, karena ya mungkin waktu itu ya kita jalan-jalan sendiri gitu kan, karena sama-sama kita mandiri. Tapi begitu dengan ujian ini, rasa kecintaan dan kasih sayang itu Bu ya bertambah gitu Bu ya. Gitu. Iya. Nah, oh ini hikmahnya di akhir tua saya lebih mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah dan suami gitu Bu ya gitu. Ya. Bu ya ngajakin saya, oh saya belum bisa Bu ya gitu, karena ya saya dalam tugas yang lebih baik, yang lebih berat, yang lebih atau bukan berat ya, yang lebih diutamakan gitu Pak. Itu Bu ya. Luar biasa, betul. Alhamdulillah. Ada manfaatnya kepada kehidupan kita belajar Quran ya. Nah, Ya. sekarang udah saatnya Bu Zul. Ayat berapa nih Bu Zul? An-Nisa 100. An-Nisa ayat 106 dan 107. Alhamdulillah. Mendapatkan tugas. Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan Bu Zul menyampaikan ayat An-Nisa 106 dan 107. Mari kita fokus semuanya ya. Silakan Bu Zul. Waktu silakan sepenuhnya. Ya, terima kasih Bu ya, Bu Cut yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menguraikan surat An-Nisa ayat 106 dan 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusana wa min sayyiatina a'malina. May yahdillahi fala mudilla lahu wa min yudillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yarsirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat kepada kita. Dengan nikmat sehat kita dapat diizinkan oleh Allah melalui Zoom ini yang penuh berkah. Insya Allah kita dan berkumpul di tempat ini akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada ibu bapak semua yang hadir dalam Zoom ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Doa khusus yang terhormat kepada Buya Azizah Hasani selaku penemu
pembina, dan pembimbing terjemahan Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani, dan mengucapkan terima kasih telah membimbing dan mengajarkan kami dengan sabar, dengan senda gurau, sehingga kami dapat menggunakan satu persatu atau sedikit demi sedikit. Saya mendoakan semoga Buya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Dan dalam hal ini, kegiatan Buya semoga menjadikan ladang ibadah untuk menempuh akhirat nanti. Ucapan terima kasih juga kepada Bu Nel dan Pak Joko dan para pembimbing-pembimbing lainnya yang tidak saya bisa sebutkan, yang telah mencurahkan pikiran, waktu untuk Hasani mengajarkan kepada kami, sehingga kami pun bisa menerjemahkan atau menerjemah Al-Quran dalam bentuk gramatikal. Wah, khusus kepada Bu Nel yang telah membimbing saya atau kami dari grup Agustus maupun grup GMM yang begitu tidak mengenal lelah sampai larut malam dan tidak kenal waktu, kadang lewat waktu sampai larut malam. Bu Nel tidak pernah mengatakan, saya kita sampai sini ya, sudah jam 10 ya, tidak. Tapi melayani dengan ikhlas sampai kami itu terbenarkan. Terima kasih Bu Nel, semoga Allah yang membalasnya. Juga terima kasih kepada guru-guru tahsin kami, juga andil dalam membaca Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Sebentar Bu ya, habis Assalamualaikum Bu ya, terima kasih. Saya tadi masak nasi, sebentar Bu. Ya, sabar sebentar nungguin Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Mungkin ada Ya. silakan Bu Zul. Saya lupa tadi masak nasi. Ya. Saking asiknya tuh Bu Zul. Ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ana dan Pak Coca yang telah membantu saya membuat PowerPoint untuk bisa berjalan lancar dalam penampilan saya hari ini. Beliau begitu ikhlas, begitu saya repotkan, tapi beliau semangat untuk membantu saya. Terima kasih Bu Ana dan Pak Coca. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di grup Agustus Malam dan grup Mai Malam yang selalu mensupport, yang selalu memberikan semangat pada saya sehingga saya kuat untuk tampil hari ini. Terima kasih semua yang telah mensupport saya. Juga kepada Pak Helmi yang juga cukup andil pada saya untuk memperlancar terjemahan ini atau memperlancar acara ini, yaitu menayangkan PowerPoint. Terima kasih banyak Pak Helmi. Tidak mempanjang lebar pembicaraan, baik saya bacakan dengan surat An-Nisa ayat 106 dan 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum
Innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 106 saya bagi dalam 2 kelompok dan 8 penggalan. Kelompok 1, penggalan 1 sampai 3. Kelompok 2, penggalan 4 sampai 8. Kelompok 1, penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, istaghfiri. Penggalan ketiga, Allah. Kelompok kedua. Penggalan keempat, inna. Penggalan kelima, Allah. Penggalan keenam, kana. Penggalan ketujuh, ghafuron. Penggalan kedelapan, rohiman. Ayat 107. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, la. Penggalan ketiga, tujadil. Penggalan keempat, ani. Penggalan kelima, allazina. Penggalan keenam, yahtanuna. Penggalan ketujuh, anfusahum. Penggalan ke-8, inna. Penggalan 9, Allah. Penggalan 10, la. Penggalan 11, yuhibbu. Penggalan 12, man. Penggalan 13, kana. Penggalan 14, khawanan. Penggalan 15, aziman. Baik, saya uraikan surat An-Nisa ayat 106. Penggalan pertama, wa, bentuk huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, istaghfiri. Seharusnya istaghfir. Bentuknya KKP dengan ciri berakhiran sukun. Istaghfir adalah bentuk KKP yang menjadi istaghfiri karena dia berasal dari KKSAD, tastaghfiru, dibuang ciri-ciri KSAD, ditambahkan alif penolong dengan harokat kasroh sesuai pola, dimatikan akhir dari kata istaghfir, yaitu ro-nya di akhir. Nah, terdapat dalam modul halaman 39 di mana istaghfir itu ada sukun, kemudian di depannya ada alif lam juga sukun. Di dalam modul halaman 39, pola 2 huruf sukun yang berurutan tidak boleh, maka ro menjadi ro yang sukun berubah menjadi atau menjadi ri. Ya, jadi istaghfir menjadi istaghfiri. Pelaku anta, akar kata ghafaro, pola kata kerja istaf'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 298, artinya mohon ampunlah engkau. Penggalan ketiga, Allah, artinya Allah. Maka terjemahan kelompok 1, dan mohon ampunlah engkau kepada Allah. Kelompok kedua, penggalan keempat. Penggalan keempat, inna, bentuk huruf bermakna, artinya sesungguhnya.
Penggalan kelima, Allah, artinya Allah. Penggalan keenam, kana, bentuk KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Pelaku gua, akar kata kawana menjadi kana untuk memudahkan mencari huruf di dalam kamus, ya. Kawana menjadi kana. Terdapat kaidah 1 sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif sehingga kawana menjadi kana. Pola kata kerja fa'ala di dalam kamus Mahmud Yunus 386 artinya dia adalah. Penggalan ke-7. Ghafurun. Bentuk kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhir tanwin. Ciri superlatif antara ada waw sukun antara huruf kedua dengan huruf ketiga dalam akar kata. Jadi akar kata rofaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun. Dalam kamus Mahmud Yunus 298 artinya maha pengampun. Penggalan ke-8. Rohiman. Bentuk kata benda superlatif. Ciri kata benda tanwin di akhir kata. Ciri superlatif ada ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga di akar kata. Akar kata rohima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 483 artinya maha penyayang. Arti dari kelompok 2, sesungguhnya Allah dialah maha pengampun dan maha penyayang. Arti surat An-Nisa ayat 106. Dan mohon ampunlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Uraian surat An-Nisa ayat 107. Penggalan pertama wa, bentuk huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua la, bentuk huruf bermakna dan sekaligus huruf yang mematikan baris akhir kata kerja KKSAD terdapat dalam modul halaman 37. Artinya janganlah. Penggalan ketiga tujadil, bentuk KKSAD. Seharusnya tujadilu, sehingga ciri dari tujadilu untuk KKSAD berawalan itu dan berakhiran domah. Tujadil seharusnya tujadilu karena ada huruf la di depan yang mematikan huruf akhir kata kerja sehingga tujadilu menjadi tujadil. Kemudian tujadil karena juga ada
di depannya. Oh, maaf. Lanjut penggalan keempat. An harus ani, seharusnya an adalah huruf bermakna atau juga huruf jar. An ini menjadi ani karena bertemu dengan alif lam yang juga sukun, terdapat dalam materi halaman 39 menjelaskan sesudah ada nun sukun ketemu dengan sukun di depannya yaitu alif lam tidak bisa, maka an menjadi ani. Artinya dari. Penggalan kelima, allazina adalah kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Belum dipindah, Pak. Ya. Penggalan keenam, yahtanuna. Bentuk KKSAD dengan ciri berawalan ya, berakhiran waw sukun na. Pelaku hum, akar kata howana menjadi hona sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Howana menjadi hona. Pola ifta'ala terdapat dalam kamus Mahmud Yunus, artinya mereka berkhianat. Penggalan ketujuh, anfusahum. Anfusahum bentuk KBM yang terdiri dari 2 kata, yaitu anfusa dan hum. Anfusa kata benda, hum kata ganti. Ciri KBM, kata pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua adalah kata ganti sebagai pemilik. Anfusa adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Anfusa seharusnya adalah anfusan. Karena berganda dengan ganti menjadi anfusa. Jadi tanwinnya hilang 1 jadi anfusa. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, kata benda jamak anfusun, kata benda pola kata benda jamak af'ulun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus 462, artinya diri-diri. Hum kata ganti artinya mereka. Jadi anfusahum artinya diri-diri mereka. Penggalan ke-8. Inna bentuk huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan 9. Allah artinya Allah. Penggalan 10. La bentuknya huruf bermakna artinya tidak. Penggalan 11. Yuhibbu bentuk KKSAD dengan ciri berawalan yu, berakhiran domah. Pelaku huwa
akar kata habba, pola kata kerja af'ala. Yuhibbu seharusnya yuhbibu. Karena pola af'ala maka cirinya domah sukun kasroh. Huruf ba pertama berakhir kasroh pindah ke ha, hak sukun pindah ke ke ba, sehingga menjadi yuhibbu. Karena ba sukun dan ba domah, ada dua ba itu melebur, karena asal sukun dan domah melebur menjadi satu, yaitu dengan ciri adanya sukun. Jadi yuhibbu menjadi yuhibbu dengan bertasdid. Artinya di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 95 dia akan menyukai. Penggalan 12 man huruf bermakna artinya siapa yang. Penggalan 13 karena bentuknya KKL dengan ciri berakhiran fathah. Pelaku huwa, akar kata kawana menjadi kana, kawana menjadi kana. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf yaw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kawana menjadi kana. Pola kata kerja fa'ala. Artinya dia adalah. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan 14. Kawanan. Bentuk kata benda superlatif. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatif ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Dan juga pola kata bendanya fa'alun. Pola kata kerja akar kata adalah howana menjadi hona. Sesuai kaidah kaidah 1 sia poin 2, dalam akar kata huruf waw atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Howana menjadi hona. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 377, yaitu yang suka berkhianat. Kemudian penggalan ke-15 atau penggalan terakhir. Asiman. Bentuk kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktif ada ya sukun di antara di antara huruf kedua dan ketiga pada akar kata. Ciri objek tunggal fathah tain di akhir kata. Akar kata asima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 34, artinya yang berdosa. Arti dari surat An-Nisa ayat 107, janganlah engkau berbantahan dari orang-orang yang mengkhianati diri-diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka berkhianat, yang berdosa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama siapa belajar pantun itu, Bojor?
Pak Cocak nih Pak. Oh, Alhamdulillah. Buzul nih Buzul. Buzul, Ya Bu ya. kalau boleh tahu, Buzul kan setiap pagi masuk tuh. Ya Bu ya. Ayo, acak Buzul. Nah, kira-kira kegiatan seperti itu bantu nggak Buzul? Kemana Bu ya? Pagi-pagi Buzul kan masuk Ya. jam 5, jam Ya. 5 tuh. Mm-mm. Lawan patang dicari, ketemu patang nela. Ah, kira-kira itu bantu nggak Buzul? Bantu Bu ya. Bantu Bantu. Bu ya. Bantu Bu ya. Acak, jadi Jadi kita satu-satu mulai terbenarkan baik Ya. sejarah gramatikal maupun terjemahan. Nah, itu Pak Buzul pagi itu ya, pada saat kita lancar, kira-kira bantuannya berapa persen dulu pelancar itu ya? Masih jauh ya Bu ya. Saya itu masih jauh benar Bu ya. Ya, Tapi lancar tadi. 50% lah Bu ya. Enggak. Dan diacak ini. Sekarang kondisi Buzul pas diacak ayat, paling 1-2 kata mungkin masalah vocab itu. Kalau gramatikal oke ya. Ya, insya Allah Bu ya. Ya, vocabnya itu Bu ya, yang masih tersendat-sendat Bu ya. Mudah-mudahan dengan seringnya latihan-latihan itu bisa. Ya. Mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan kalau sering diulang, kaji, Bapak tidak lancar kalau kali juga diulang ya Bu ya. Gitu. Ya, soalnya pagi itu kalau Buzul nggak ada, nggak rame. Oke. Makasih ya Buzul ya. Ya Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi Buzul sudah memaparkan ayat dengan bagus sekali. Jadi mungkin saya tinggal menyambung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Wastaghfirillah, kita tahu ya bahwa dan minta ampunlah engkau pada Allah. Kita disuruh minta ampun pada Allah karena kita disuruh oleh Allah untuk memahami aturan. Ampunlah engkau pada Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, kana ghafuran imam. Ini ayat yang sangat membuat kita tentram. Sebesar apapun dosa kita, minta ampun kepada Allah, maka kita temukan innallaha kana ghafuran. Allah itu maha pengampun, lagi maha hamilah sebenarnya. Kalau kita terlanjur dosa, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Tidak ada manusia yang tak berdosa, semua manusia berdosa. Jadi kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Kemudian wala tujadil, dan janganlah wala tujadil, lebih sukun tadi kan, kalau wala tujadilu artinya tidaklah engkau. Tapi kalau wala tujadil, maka janganlah engkau berdebat, berbantah-bantah, adu argumen, dosa. Sama-sama tuh anil ladzina yakhtaluna ampusam. Orang-orang yang berkhianat pada dirinya sendiri. Kenapa berkhianat? Mungkin dia lain di mulut, lain di hati, atau ngomongnya baik, atau enggak. Berkhianat itu kan amanah. Amanah diberikan, dia selain. Kita kan sebenarnya amanah kita dengan Allah apa? Yang paling prima doa kita, paling utama adalah pada saat kita melakukan lahir ke bumi, alastu birabbikum qalu bala syahid. Kita berjanji sama Allah itu taat. Nah, kalau ada orang-orang nggak taat, mungkin sama aja orang itu berkhianat pada dirinya sendiri. Pada dirinya sudah mengakui kebesaran Allah, tapi tidak mau menyembah Allah. Itu sama dengan berkhianat. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhib, tidak dia mencintai. Siapa yang dicintai? Mangkana kawanan adalah orang-orang pengkhianat, sangat berkhianat. Di hatinya tuh pengen orang tua rusak aja. Kemudian aziman, dan para pendosa. Allah nggak suka orang berkhianat dan orang berdosa. Jadi kita hindari ini. Kita nggak mau, makanya setiap kegiatan kita kepengen ada perbuatan dosa. Nah, sedikit aja perbuatan dosa dari kita, Allah nggak suka kita. Maka laku kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang Allah suruh, dan apa-apa perbuatan yang Allah larang, kita. Demikian Bapak Ibu semuanya, atas Buzula, semoga Buzul dalam menapai hidup sehari-hari selalu istiqomah bersama Quran, dan juga kita semua. Jumlah yang hadir tadi Buzul 220 berapa tadi? Alhamdulillah. Bos. Dan memang alhamdulillah berkah kita Buzula. Nah itu teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, ya kami sedang belajar, kami mohon bukakan untuk maaf sebesarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembalikan kepada Bu Cutrayati sebagai menteri. Silakan Bu Jod. Pak Ustadz.
Bapak dan Ibu, demikianlah tadi pembahasan penguraian ayat secara gramatikal yang telah disampaikan oleh Ibu Zulhimidiati dengan sempurna, tenang, dan muntas. Dan juga sudah dilengkapi oleh Bapak Ustadz.